Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Syafitri dengan NPM A1E020028 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 1B Universitas Bengkulu. Di sini saya akan melakukan percobaan. Judul dari percobaan ini adalah gerak melingkar. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah agar mahasiswa memiliki keterampilan melakukan percobaan gerak melingkar. Yang kedua, mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. Dan yang ketiga, menentukan hubungan antara besaran-besaran pada gerak melingkar. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Bahan yang pertama yang kita gunakan yaitu 3 buah beban. Beban yang pertama yaitu masanya 200 gram, yang kedua 100 gram, dan yang ketiga 50 gram. Selanjutnya kita juga butuh tali nilon plastik yang panjangnya 50 cm dengan diameter 2,5 mm. Yang ketiga yaitu tabung pena. Selanjutnya penjepit kertas. Kita juga butuh penggaris 30 cm dan stopwatch. Jika tidak ada, bisa menggunakan HP. Selain itu kita juga butuh laptop untuk mencatat data-data yang akan kita peroleh, atau juga bisa menggunakan kertas dan pena. Langkah kerja yang pertama yaitu kita ambil tali nilon ini, lalu kita masukkan ke dalam tabung pena. Nah, jadinya seperti ini. Lalu salah satu ujung kita tali dengan massa 50 gram sebagai beban tetap. Setelah hasilnya seperti ini, bagian ujung satunya kita ikat dengan beban 100 gram. Nah, untuk panjang tali dari beban 100 gram ini ke pangkal tabung pena adalah 30 cm. Dan 30 cm ini adalah jari-jarinya. Bisa diukur menggunakan penggaris. Setelah itu bagian bawahnya kita jepit menggunakan penjepit kertas. Seperti ini. Langkah kerja yang selanjutnya yaitu kita putar secara horizontal sebanyak 10 kali dan dihitung menggunakan stopwatch. Dimulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang kita peroleh yaitu 5,94 detik. Kita ulangi percobaan ini sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5,71 detik. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan data 5,82 detik. Langkah selanjutnya yaitu kita ganti beban putar 100 gram ini dengan beban dengan massa 200 gram. Tapi jari-jarinya tetap 30 cm. Percobaannya masih sama, yaitu memutar sebanyak 10 kali dan dihitung menggunakan stopwatch. Dimulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan data waktu lalu ditulis di dalam tabel. Nah,
Waktu yang kita dapatkan yaitu 6,69 sekon. Ulangi percobaan ini sebanyak 3 kali. Dimulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan data waktu 7,04 sekon. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan data 7,05 sekon. Selanjutnya masih dengan beban yang sama yaitu 200 gram, namun jari-jarinya kita kurangi menjadi 15 cm. Bisa diukur menggunakan penggaris. Seperti ini jadinya. Lalu diputar sebanyak 10 kali dan menggunakan stopwatch untuk menghitung waktunya. Dimulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapatkan data waktu 5,70 sekon. Diulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu 5,23 sekon. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapatkan waktu 5,85 sekon. Setelah melakukan percobaan, selanjutnya kita lengkapi data-data tabel. Data-data tabel ini ada tabel 5.1, 5.2, dan 5.3. Masing-masing tabel berisi masa beban tetap, masa beban putar, jari, waktu untuk 10 putaran, periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linier. Selain itu terdapat pula rata mutlak, rata nisbi, dan ketelitian. Untuk percobaan pertama tadi, kita masukkan ke dalam tabel pengamatan 5.1, yang kedua 5.2, dan yang ketiga 5.3. Berikut ini tabel 5.1 sampai 5.3. Baik, untuk tabel yang pertama adalah tabel pengamatan 5.1 dengan masa beban tetap yaitu 50 gram, masa beban putar 100 gram, dan jari-jari 30 cm. Untuk waktu dalam 10 putaran seperti yang telah kita lakukan tadi, bahwa waktu yang pertama didapatkan yaitu 5,94 sekon, yang kedua 5,71 sekon, dan yang ketiga 5,82 sekon. Selanjutnya kita perlu mencari ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Untuk rumus ralat mutlak sebagai berikut. Pertama, kita perlu mencari X-bar yang terlebih dahulu. X-bar ini adalah X rata-rata. Jadi, X1 ditambah X2 ditambah X3 dibagi 3 karena ada 3 data. Nah, untuk yang waktu 10 putaran ini 5,94 ditambah 5,71 ditambah 5,82 dibagi 3. Hasilnya yaitu 5,823. Selanjutnya, kita mencari sigma X dikurang X bar dikuadratkan. Yang pertama yaitu kita perlu mencari X1 dikurang X bar. Jadi 5,94 dikurang 5,823. Hasilnya 0,117, lalu dikuadratkan sama dengan 0,01368.
Yang kedua, X2 dikurang X bar sama dengan 5,71 dikurang 5,823 sama dengan minus 0,1113. Lalu dikuadratkan sama dengan 0,012769. Yang ketiga, X3 dikurang X bar sama dengan 5,82 dikurang 5,823 sama dengan minus 0,003, lalu dikuadratkan sama dengan 0,000009. Lalu ketiga data tadi kita jumlahkan untuk mendapatkan sigma dari X dikurang X bar yang dikuadratkan. Jadi setelah ditambahkan hasilnya yaitu 0,026458. Lalu kita mencari N dalam kurung N-1. Nah, karena datanya ini ada 3, jadi N sama dengan 3. Jadi 3 dalam kurung 3 dikurang 1 sama dengan 6. Lalu kita masukkan ke dalam rumus ralat mutlak, yaitu delta X akar dari sigma dalam kurung X dikurang X bar dikuadratkan per N dalam kurung N-1. Kita masukkan nilainya yaitu akar dari 0,26458 dibagi 6, hasilnya yaitu 0,0664. Hasil ini merupakan hasil pembulatan. Setelah itu kita perlu mencari ralat nisbi. Rumusnya yaitu sebagai berikut, delta L sama dengan delta X per X rata-rata dikali 100%. Jadi delta X-nya itu ralat mutlak, nilainya itu 0,0664, X barnya itu 5,823, dikali 100%, hasilnya yaitu 0,0114%. Selanjutnya, ketelitian. Rumusnya yaitu sebagai berikut. K sama dengan 100% dikurang delta L. Delta L-nya tadi 0,0114%. Jadi 100% dikurang 0,0114% sama dengan 99,989%. Nah, untuk selanjutnya kita ke periode. Rumus periode yaitu sebagai berikut, yaitu T besar sama dengan T kecil per N. Dengan T besar adalah periode dengan satuan sekon, T kecil adalah waktu dengan satuan sekon, dan N adalah banyaknya putaran. Tadi kita ada 10 putaran. Lalu kita harus mencari T1, T2, dan T3. Kalau untuk T1 kita masukkan data T yang pertama. Jadi T1 sama dengan 5,94 dibagi 10 sama dengan 0,594 satuan waktu, yaitu sekon. Maksud saya satuan periode, yaitu sekon. Yang kedua, T2 sama dengan 5,71 per 10 sama dengan 0,571 sekon. T3 sama dengan 5,82 per 10 sama dengan 0,582 sekon. Selanjutnya kita perlu menghitung ralat mutlaknya. Nah, untuk menghitung ralat mutlak seperti tadi kita juga perlu menghitung X bar atau X rata-rata terlebih dahulu, yaitu sigma X3 per 3 karena ada 3 data, yaitu 0,594 ditambah 0,571 ditambah 0,582 per 3 sama dengan 0,582. Itu adalah nilai rata-ratanya. Setelah itu kita harus mencari sigma dari X dikurang X bar dikuadratkan. Yang pertama yaitu X1 dikurang X bar sama dengan 0,594 dikurang 0,582 sama dengan 0,012, lalu kita kuadratkan, hasilnya yaitu 0,000144. Yang kedua, X2 dikurang X bar 0,571 dikurang 0,582, hasilnya minus 0,011, lalu kita kuadratkan, hasilnya yaitu 0,000121. Yang ketiga, X3 dikurang X bar
sama dengan 0,582 dikurang 0,582, hasilnya yaitu 0. Setelah itu ketiga hasilnya kita tambahkan karena sigma, jadinya didapatkan hasil 0,000265. Lalu kita cari N dalam kurung N-1 karena datanya ada 3, jadi N-nya sama dengan 3, sehingga 3 dalam kurung 3 dikurang 1 nilainya adalah 6. Lalu data tersebut kita masukkan ke dalam rumus rata mutlak, yaitu sigma x min x bar dikuadratkan itu adalah 0,000265, N dalam kurung N dikali dalam kurung N-1 adalah 6, ini dalam akar nilainya adalah 0,0066. Ini adalah hasil pembulatan. Selanjutnya kita perlu menghitung ralat nisbi dengan rumus delta X per X. X ini adalah rata-rata. Kalau delta X adalah ralat mutlak dikali 100% sama dengan 0,0066 per 0,582 dikali 100% sama dengan 0,0113%. Selanjutnya ketelitian untuk perioda, yaitu dengan rumus 100% dikurang delta L. Delta L ini adalah ralat nisbi, jadi sama dengan 100% dikurang 0,0113%. Hasilnya adalah 99,9887%. Lalu kita beralih ke omega atau kecepatan sudut. Rumusnya yaitu omega sama dengan 2pi per T. Omega yang pertama itu sama dengan 2pi per T1, kalau yang kedua tinggal kita ganti T2, kalau yang ketiga tinggal kita ganti T3. Jadi omega yang pertama yaitu 2 dikali 3,14 dibagi 0,594, hasilnya 10,572. Yang kedua 2 dikali 3,14 per 0,571, hasilnya 10,998. Dan yang ketiga 2 dikali 3,14 per 0,582, hasilnya yaitu 10,790 dengan satuan omega yaitu rad per sekon. Selanjutnya kita beralih ke kecepatan linier. Rumusnya itu omega dikali dengan jari-jari. Nah, jari-jari tadi kan masih dalam bentuk sentimeter. Untuk perhitungan ini kita perlu mengkonversinya menjadi satuan meter dengan dibagi 100. Jadi 30 dibagi 100 sama dengan 0,3. Untuk yang pertama yaitu V1 sama dengan 10,572 dikali 0,3 sama dengan 3,172. Yang kedua 10,998 dikali 0,3 sama dengan 3,299. Dan untuk kecepatan linier yang ketiga yaitu 10,790 dikali 0,3 sama dengan 3,237 dengan satuan meter per sekon. Nah, selanjutnya kita akan membahas grafik hubungan antara omega atau kecepatan sudut dengan perioda. Nah, berikut ini tampilan grafiknya. Jadi grafiknya ini berbanding terbalik sehingga bentuknya seperti yang terlihat pada gambar di samping. Nah, untuk tabel pengamatan 5.1 kita sudah selesai menghitungnya, dan secara lengkap isi dari tabel pengamatan 5.1 yaitu sebagai berikut. Selanjutnya tabel pengamatan 5.2. Pada tabel pengamatan 5.2 tadi kita sudah melakukan praktikum dengan massa beban tetap yaitu 50 gram, massa beban putar 200 gram, dan jari-jarinya 30 cm. Lalu kita dapatkan waktu untuk 10 putarannya yaitu 6,69 sekon, yang kedua 7,04 sekon, dan yang ketiga
7,05 sekon. Nah, untuk selanjutnya kita perlu menghitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Untuk rumus ralat mutlak yaitu sebagai berikut, yaitu delta X sama dengan akar dari sigma X min X bar dikuadratkan per N dalam kurung N min 1. Untuk ralat mutlak, pertama kita harus menghitung X barnya atau X rata-rata, yaitu sigma X 3/3, karena ada 3 data, yaitu 6,694 ditambah 7,05/3, hasilnya adalah 6,927. Selanjutnya kita hitung sigma dari X dikurang X bar dikuadratkan. Nah, untuk yang pertama yaitu X1 dikurang X bar sama dengan 6,69 dikurang 6,927 sama dengan minus 0,237. Lalu kita kuadratkan, hasilnya sama dengan 0,056169. Yang kedua yaitu X2 dikurang X bar sama dengan 7,04 dikurang 6,927, hasilnya 0,113, lalu kita kuadratkan sama dengan 0,012769. Yang ketiga, X3 dikurang X bar sama dengan 7,05 dikurang 6,927 sama dengan 0,123. Dikuadratkan, hasilnya 0,015129. Nah, ketiga data ini kita jumlahkan, hasilnya yaitu 0,084067. Lalu kita perlu mencari juga data N dalam kurung N-1, karena N-nya sama dengan 3, jadi 3 dikali 3 dalam kurung 3-1 sama dengan 6. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus. Nah, data-data tadi yaitu akar dari 0,084067 dibagi 6. Hasilnya yaitu 0,118. Ini adalah ralat mutlaknya. Yang kedua, kita perlu mencari ralat nisbi, yaitu dengan rumus delta X per X kali 100%. Delta X adalah ralat mutlak dan X adalah nilai rata-rata dari waktu tadi, yaitu nilainya 0,118 per 6,927, kita kali 100%, hasilnya adalah 0,017%. Lalu ketelitian, K sama dengan 100% min delta L sama dengan 100% dikurang 0,017%, hasilnya adalah 99,983%. Selanjutnya kita beralih ke perioda. Periode ini adalah T sama dengan T kecil per N. T besar adalah periode dengan satuan sekon, T kecil adalah waktu dengan satuan sekon, dan N adalah banyaknya putaran. Dalam praktikum tadi, banyaknya putaran yaitu 10 putaran. Nah, langsung kita cari T1. Kalau T1 kita menggunakan waktu dari data yang pertama, kalau T2 waktu yang kedua, T3 waktu yang ketiga. Jadi T1 sama dengan 6,69/10 sama dengan 0,669, yang kedua 7,04/10 sama dengan 0,704, dan yang ketiga 7,05/10 sama dengan 0,705 satuan periode yaitu sekon. Kita juga perlu menghitung nilai ralat mutlak, yaitu rumusnya kita sudah bahas tadi. Pertama kita juga harus mencari X barnya, yaitu dengan menjumlahkan T1, T2, dan T3 dibagi dengan jumlah data yaitu 3. Jadi X bar sama dengan 0,669 ditambah 0,704 ditambah 0,705 dibagi 3. Hasilnya adalah 0,693. Lalu kita cari sigma dari X min X bar yang dikuadratkan. Yang pertama yaitu X1 dikurang X bar
sama dengan 0,669 dikurang 0,693 sama dengan minus 0,024 dikuadratkan, hasilnya 0,000576. Yang kedua, X2 dikurang X bar sama dengan 0,704 dikurang 0,693 sama dengan 0,011 dikuadratkan, hasilnya 0,000121. Yang ketiga, X3 dikurang X bar yaitu 0,705 dikurang 0,693, hasilnya adalah 0,012, lalu dikuadratkan didapatkan 0,000144. Ketiga data ini kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil 0,000841. Lalu kita cari nilai n dikali dalam kurung n-1, n-nya sama dengan 3, jadi 3 dikali dalam kurung 3 min 1, nilainya adalah 6. Datanya sudah kita dapatkan, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ralat mutlak, sehingga akar dari 0,084067 per 6 hasilnya adalah 0,012. Hasil ini merupakan hasil pembulatan. Setelah itu kita cari ralat nisbi, yaitu rumusnya delta L sama dengan delta X per X dikali 100%. Delta X adalah ralat mutlak, X adalah nilai rata-rata. Jadi 0,012 per 0,693 dikali 100% sama dengan 0,017%. Untuk ketelitiannya yaitu K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 0,017%, hasilnya adalah 99,983%. Selanjutnya kita beralih ke kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini rumusnya adalah omega sama dengan 2pi per T. Omega satuannya rad per sekon, T-nya adalah perioda, satuannya sekon. Nah, untuk yang omega pertama kita menggunakan periode pertama, yang kedua periode kedua, dan yang ketiga periode ketiga. Sehingga omega yang pertama sama dengan 2 dikali 3,14 per 0,669 sama dengan 9,387. Yang kedua, 2 kali 3,14 per 0,704 sama dengan 8,920. Dan yang ketiga, 2 kali 3,14 per 0,705 sama dengan 8,909 dengan satuan kecepatan sudut sama dengan rad per sekon. Untuk selanjutnya yaitu kecepatan linier. Rumusnya yaitu omega dikali R. Untuk yang kecepatan linier pertama kita menggunakan omega yang pertama, yang kedua omega yang kedua, dan yang ketiga omega yang ketiga. Untuk jari-jari kita menggunakan 30 cm, tapi ini harus dikonversikan ke meter. Jadi 30 dibagi 100 sama dengan 0,3, satuannya meter. Untuk yang pertama, V1 sama dengan 9,387 dikali 0,3 sama dengan 2,816. Yang kedua 8,920 dikali 0,3 sama dengan 2,676. Yang terakhir V3 sama dengan 8,909 dikali 0,3 sama dengan 2,673. Satuannya yaitu meter per sekon. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai grafik. Berikut ini grafiknya, yaitu grafik hubungan omega atau kecepatan sudut dengan periode. Nah, karena hubungan antara kecepatan sudut dan periode ini berbanding terbalik, maka tampilan grafiknya seperti ini. Nah, kan kita sudah mendapatkan semua hasil, maka berikut ini tabel pengamatan 5.2 secara lengkap.
Selanjutnya tabel pengamatan 5.3. Pada pengamatan ini kita menggunakan massa beban tetap yaitu 50 gram, massa beban putarnya 200 gram, dan jari-jari 15 cm. Untuk waktu 10 putaran sesuai dengan hasil percobaan tadi, yang pertama yaitu 5,70 sekon, yang kedua 5,23 sekon, dan yang ketiga yaitu 5,85 sekon. Selanjutnya kita juga perlu menghitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitiannya. Seperti yang sudah tampak, jadi kita perlu mencari X-bar-nya terlebih dahulu. X-bar adalah X rata, jadi T1 ditambah T2 ditambah T3 dibagi 3, karena ada 3 data. Jadi 5,70 ditambah 5,23 ditambah 5,85 dibagi 3, hasilnya adalah 5,593. Ini adalah rata-ratanya. Yang kedua, kita mencari sigma dari X dikurang X bar dikuadratkan. Yang pertama, X1 dikurang X bar sama dengan 5,70 dikurang 5,593 sama dengan 0,107, lalu dikuadratkan, hasilnya adalah 0,011449. Selanjutnya yang kedua, X2 dikurang X bar sama dengan 5,23 dikurang 5,593, hasilnya minus 0,363 dikuadratkan sama dengan 0,131769. Lalu X3 dikurang X bar sama dengan 5,85 dikurang 5,593 sama dengan 0,557, kita kuadratkan, hasilnya 0,31029. Lalu ketiga data ini kita jumlahkan sehingga mendapatkan nilai 0,453467. Setelah itu kita mencari nilai dari N dalam kurung N-1. Nah, karena datanya ada 3, jadi 3 dikali dalam kurung 3-1 hasilnya adalah 6. Langsung kita masukkan ke dalam rumus ralat mutlak. Jadi dalam akar ya, 0,453467 per 6, hasilnya adalah 0,228. Hasil ini merupakan hasil bulatan. Lanjut ke ralat nisbi dengan rumus delta X per X dikali 100% sama dengan 0,228 per 5,593 dikali 100% sama dengan 0,41%. Dan ketelitian K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 0,041% sama dengan 99,959%. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke periode. Rumus periode yaitu T sama dengan T kecil per N. Untuk T1 kita menggunakan waktu pertama, T2 waktu kedua, dan T3 waktu ketiga. Untuk T1 sama dengan 5,70 per 10 sama dengan 0,570, T2 sama dengan 5,23 per 10 sama dengan 0,523, dan T3 5,85 per 10 sama dengan 0,585. Nah, di periode ini kita juga perlu menghitung ralat mutlaknya. Seperti biasa, untuk menghitung ralat mutlak kita juga perlu tahu nilai X bar dan sigma dari X min X bar dikuadratkan, dan juga nilai dari N dalam kurung N-1. N dikali dalam kurung N-1. Untuk X barnya yaitu T1 ditambah T2 ditambah T3, T-nya adalah periode, per 3 karena ada 3 data. Jadi 0,570 ditambah 0,523 ditambah 0,585 per 3 sama dengan 0,559. Yang kedua kita cari sigmanya, yaitu pertama X1 dikurang X bar sama dengan 0,570 dikurang 0,559 sama dengan 0,011 dikuadratkan, hasil adalah 0,000121.
Yang kedua, X2 dikurang X bar sama dengan 0,523 dikurang 0,559, hasilnya minus 0,036, dikuadratkan hasilnya 0,001296. Yang ketiga, X3 dikurang X bar sama dengan 0,585 dikurang 0,559 sama dengan 0,026, dikuadratkan sama dengan 0,000676. Lalu ketiga data dijumlahkan sehingga didapatkan hasil 0,002093. Yang ketiga, kita mencari data N dikali dalam kurung N-1. Karena ada 3 data, jadi 3 dikali dalam kurung 3-1, hasilnya adalah 6. Selanjutnya masukkan ke dalam rumus, jadi akar dari 0,002093 per 6 sama dengan 0,0187187. Ini merupakan hasil pembulatan. Lalu, relat nisbinya delta X per X kali 100% sama dengan 0,0187 per 0,559 kali 100% sama dengan 0,033%. Dan ketelitiannya 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 0,033% sama dengan 99,967%. Bahas tentang kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini rumusnya adalah omega sama dengan 2pi per T, satuan omega rad per sekon, T adalah periode dengan satuan sekon. Kecepatan sudut yang pertama sama dengan 2 dikali 3,14 per 0,570 sama dengan 11,019. Yang kedua, 2 dikali 3,14 per 0,523 sama dengan 12,008. Dan yang ketiga, 2 kali 3,14 per 0,585 sama dengan 10,735 dengan satuan rad per sekon. Dan yang terakhir yaitu kecepatan linier. Kecepatan linier ini rumusnya adalah omega dikali R. Satuan kecepatan linier adalah meter per sekon. Dan omega adalah kecepatan sudut dengan satuan rad per sekon, R adalah jari-jari. Tadi kan jari-jari masih dalam satuan cm, jadi kita harus mengkonversikan menjadi meter. Jadi V1 sama dengan 11,019 kali 0,15 sama dengan 1,653. Yang kedua 12,008 dikali 0,15 sama dengan 1,801. Dan yang ketiga 10,735 dikali 0,15 sama dengan 1,610 satuan kecepatan linier. Untuk grafik ini merupakan hubungan antara omega atau kecepatan sudut dengan periode. Karena hubungannya itu berbanding terbalik sehingga tampilan grafiknya seperti berikut ini. Nah, karena kita sudah membahas seluruh hasil data, maka berikut ini data tabel pengamatan 5.3 secara lengkap. Ada beberapa besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut, yaitu periode. Nah, pengaruhnya yaitu semakin besar periode, maka semakin kecil omeganya. Kenapa? Karena hubungannya itu berbanding terbalik. Selain itu, karena periode ini berbanding terbalik dengan frekuensi, maka omega juga memiliki hubungan dengan frekuensi, yaitu hubungannya berbanding lurus. Jadi, semakin besar frekuensi, maka omeganya akan semakin besar pula. Nah, selanjutnya yaitu grafik. Grafiknya yaitu sebagai berikut. Nah, ini dia grafiknya. Untuk grafik hubungan omega dengan periode ini berbanding terbalik sehingga tampilannya seperti ini.
Seperti yang sudah tampak di samping, berikut ini adalah formula dari kecepatan sudut, yaitu omega sama dengan 2pi per t, di mana omega adalah kecepatan sudut dengan satuan rad per sekon dan t besar adalah periode dengan satuan sekon. Selain itu bisa juga dicari dengan omega sama dengan 2pi f, dengan f adalah frekuensi dengan satuan hertz. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi kecepatan linier, yaitu omega atau kecepatan sudut dengan satuan rad per sekon dan juga jari-jari dengan satuan meter. Nah, hubungannya yaitu saling berbanding lurus, baik omega maupun jari-jari. Nah, berikut ini grafiknya. Karena berbanding lurus, jadi tampilannya seperti ini. Nah, berikut ini adalah formulanya. Formula dari kecepatan linier. V sama dengan omega dikali R. Contoh dari gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada baling-baling kipas angin. Nah, baling-baling kipas angin bergeraknya memutar dan memiliki sumbu. Selain itu juga ada gerak jarum jam dan juga gerak roda motor. Intinya, seluruh gerakan yang lintasannya melingkar dan memiliki sumbu atau mengelilingi suatu titik tertentu. Setelah melakukan praktikum gerak melingkar ini, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa gerak melingkar adalah suatu gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dan mengelilingi suatu titik tertentu. Nah, ada juga besaran-besaran yang terdapat pada gerak melingkar, yaitu kita tahu bahwa ada periode, ada kecepatan linier, ada juga kecepatan sudut. Dan ternyata kecepatan linier dan kecepatan sudut ini memiliki hubungan satu sama lain, yaitu hubungannya saling berbanding lurus. Jadi, jika semakin besar kecepatan sudut, maka kecepatan liniernya akan semakin besar pula. Selain kecepatan linier dan kecepatan sudut, ada juga hubungan antara periode dan kecepatan sudut, yaitu hubungannya saling berbanding terbalik. Jika periodenya semakin besar, maka kecepatan sudutnya akan semakin kecil. Sekian video percobaan gerak melingkar dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.